41과 드라이버로 해보세요. Yorobun, otoke jiniseo jal jinesicho. Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay. Di video kali ini, kita akan membahas textbook IPS topik bab 41 ya. Nah, seperti biasa saya akan membagi menjadi dua part. Yang ini adalah part yang pertama. Sebelum kita mulai, kita cari tahu apa aja sih yang akan kita pelajari di bab 41 ini. Untuk target pembelajaran, nanti di part pertama kita akan belajar tentang menunjukkan alat kerja. Di part kedua, kita akan menjelaskan tentang keadaan pekerjaan. Lalu untuk tata bahasa, di part pertama kita akan belajar tentang ero, dan di part kedua kita akan belajar tentang goita. Lalu untuk kosakata, di part pertama kita akan belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan perkakas pertukangan, dan di part yang kedua kita akan belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan peralatan teknik. Lalu terakhir untuk informasi budaya yang akan kita bahas di part kedua, kita akan belajar tentang alat yang diperlukan untuk bekerja. Nah, tanpa buang-buang waktu lagi, kita langsung mulai yuk. Sekarang dengarkan percakapan Tehwa 1 selama 2 kali. Dengarkan baik-baik ya. Selamat mendengarkan. 대화 1. 망치가 아무리 찾아도 없네. 민수 씨, 망치 못 봤어요? 공구함에 있을 거예요. 찾아보세요. 공구함에 없어서요. 못을 좀 박아야 하는데. 어디 좀 봐요. 그거 나사못이네요. 나사못이라면 드라이버로 해보세요. 그게 더 편할 거예요. 자, 여기요. 고마워요. 다 쓰면 공구함에 잘 넣으세요. 망치가 아무리 찾아도 없네. 민수 씨, 망치 못 봤어요? 공구함에 있을 거예요. 찾아보세요. 공구함에 없어서요. 못을 좀 박아야 하는데. 어디 좀 봐요. 그거 나사못이네요. 나사못이라면 드라이버로 해보세요. 그게 더 편할 거예요. 자, 여기요. 고마워요. 다 쓰면 공구함에 잘 넣으세요. Nah, demikianlah isi percakapan Tehwa 1 antara Baru dan Minsu. Nah, sekarang kita bahas yuk apa sih yang mereka percakapkan. Dimulai dari Baru yang nanya. 망치가 아무리 찾아도 없네. 망치가 아무리 찾아도 없네. Wah, 없네 nggak ada ya, meskipun sudah mencari 망치, palunya. Jadi dia udah nyari-nyari tapi kok nggak ketemu ya, gitu. Jadi dia nanya lah sama si Minsu. Minsu sih 망치 못 봤어요? Minsu, lihat palu nggak? Apakah kamu nggak lihat palu? Minsu, kayak gitu ya kurang lebih. Lalu dijawab sama si Minsu, 공구함에 있을 거예요. 공구함에 있을 거예요. Akan ada atau mungkin ada di kotak perkakas. 찾아보세요. Cobalah cari. Lalu dijawab sama si Baru, 공구함에 없어서요. Nggak ada di kotak perkakas. 못을 좀 박아야 하는데. 못을 좀 박아야 하는데. Aku padahal mau nancepin paku, maksudnya aku harus memaku nih gitu. Terus si Minsu yang ngomong 어디 좀 봐요. 어디 좀 봐요, maksudnya coba lihat apa sih gitu. 그거 나사무시네요. 그거 나사무시네요. Itu adalah sekrup. 나사무시라면 드라이버로 해보세요. 나사무시라면 kalau sekrup, 드라이버로 해보세요. Cobalah pakai obeng. 그게 더 편할 거예요. Itu akan lebih mudah. 자, 여기요. Nih, coba maksudnya tuh, 자, 저기요 nih. Sambil ngasih ya, maksudnya sambil ngasih si draibonya itu. Lalu dijawab Baru, 고마워요. Makasih ya. Lalu dijawab sama si Minsu, 다 쓰면 공구함에 잘 넣으세요. 다 쓰면 kalau udah dipakai semuanya. 공구함에 잘 넣으세요. Silakan letakkan 잘 dengan baik ke kotak perkakas. Jadi maksudnya kalau udah dipakai semua, balikin lagi ya, dirapin lagi ke kotak perkakas. Demikianlah kurang lebih percakapan antara Baru dan Minsu. Sekarang kita dengarkan lagi percakapannya 2 kali, lalu nanti jawab pertanyaan yang ada ya. Selamat mendengarkan. 망치가 아무리 찾아도 없네. 민수 씨, 망치 못 봤어요? 공구함에 있을 거예요. 찾아보세요. 공구함에 없어서요. 못을 좀 박아야 하는데. 어디 좀 봐요. 그거
나사못이네요. 나사못이라면 드라이버로 해보세요. 그게 더 편할 거예요. 자, 여기요. 어, 고마워요. 다 쓰면 공구함에 잘 넣으세요. 망치가 아무리 찾아도 없네. 민수 씨, 망치 못 봤어요? 공구함에 있을 거예요. 찾아보세요. 공구함에 없어서요. 못을 좀 박아야 하는데. 어디 좀 봐요. 그거 나사못이네요. 나사못이라면 드라이버로 해보세요. 그게 더 편할 거예요. 자, 여기요. 어, 고마워요. 다 쓰면 공구함에 잘 넣으세요. 다음은 질문입니다. 대답하십시오. Sekarang kita masuk ke OHW 1, kosakata 1 tentang jejoop sugonggu, yaitu perkakas pertukangan. Kita lihat yuk apa aja sih kosakata yang berhubungan dengan perkakas pertukangan. Pertama di sini ada penci, penci. Ya, penci itu tang ya, penci. Lalu ada nippo, nippo juga tang, tapi ini bentukannya beda ya. Kalau cewek sih kurang paham nama-namanya, tapi intinya sama-sama tang. Lalu ada pelayo, pelayo itu tang penjepit, jadi ujungnya itu lebih tajam. Jadi namanya ini pelayo, tang penjepit. Selanjutnya ada deraibo yang tadi ada di percakapan, deraibo yaitu obeng. Lalu di sini ada kata kerja kenta, kenta itu memotong. Atau kuburida, kuburida itu membengkokkan. Jadi kalau kenta itu bisa diartikan memotong atau memutus ya maksudnya. Fungsi dari obeng itu misalnya kawat diputusin gitu. Atau kuburida, kuburida itu dibengkokkan, membengkokkan. Atau sama atau hampir mirip dengan kenta itu ada col dan hada. Col dan hada itu artinya juga memotong. Col dan hada. Selanjutnya ada lagi kuburida. Tadi kan kuburida membengkokkan ya. Nah, lawannya membengkokkan dia ada yang namanya pyoda. Pyoda itu meluruskan. Jadi kan kawat kadang ada yang diluruskan, ada yang dibengkokkan ya. Jadi kalau kuburida itu membengkokkan, pyoda itu meluruskan. Lalu ada pakta, pakta tadi itu bisa diartikan menancapkan, memaku gitu ya, pakta. Jadi kalau di sini lihat diartikan bisa juga memasang atau melepas baut, pakta. Tapi ini sebenarnya lebih ke artinya kepada kayak kalau paku tuh ditancapin atau ya dipakuin, dipasang gitu ya, bakta. Lalu ada jonggi deril. Jonggi deril itu bor listrik. Jadi ada jonggi kan listrik. Deril, jonggi deril itu bor listrik. Lalu ada top, top ya gergaji. Kayak di gergaji Indonesia lah, top itu gergaji. Jadi kalau misalnya mau bilang gergaji listrik tinggal tambahin jonggi top. Kalau gergaji biasa itu top gitu aja ya. Selanjutnya ada mangci, tadi itu ada kan di Tewa. Mangci, mangci itu palu. Selanjutnya ada sepeno, sepeno ya, sepeno itu artinya kunci pas. Lalu ada fungsi dari si jonggi deril yaitu melubangi atau mengebor. Itu bahasa Korea disebutnya telda, telda, melubangi atau mengebor. Lalu ada jareda, misalnya pakai top tuh pakai gergaji ya, motong kayu, itu disebutnya jareda, memotong. Lalu ada duderida, duderida atau bakta itu artinya memalu ya, menancapkan. Duderida atau bakta. Misalnya pakai palu tuh menancapin paku tuh, jadi pakai nancapin itu pakai bahasanya bakta atau duderida. Selanjutnya ada joida, joida itu mengencangkan, joida. Misalnya mengencangkan mur kayak gitu ya. Nah, kalau pulda lawannya dari joida mengencangkan, pulda itu mengendorkan atau melonggarkan. Lumut, mut itu paku, sedangkan nasamut itu sekrup. Ada bulte, note ya, itu baut ya. Nah, demikianlah pembahasan kosakata yang berhubungan dengan peralatan pertukangan. Sekarang coba kita kerjakan latihannya ya untuk mengingat apa yang tadi sudah kita pelajari. Ini ada gambar peralatan perkakas sama fungsinya. Jadi kalian tinggal jodohkan misalnya gergaji, dia fungsinya apa sih gitu. Selamat mengerjakan.
Iya, ini maaf ya kalau gambarnya terlalu kecil-kecil, soalnya kan ngambil dari buku, jadi ya apa adanya. Semoga bisa dilihat ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 1, tata bahasa 1. Ini gampang banget, yaitu tentang ero. Ero, ya, ero. Ero dipakai untuk mengekspresikan cara atau alat suatu tindakan, dan hanya bisa dilekatkan untuk kata benda. Ero biasa juga bisa diartikan untuk menunjukkan arah. Tapi di pembahasan ini kita fokusnya ero diartikan sebagai dengan, yang digunakan untuk menunjukkan suatu alat bekerja gitu ya. Nah, cara pemakainya gampang banget. Untuk kata benda yang berada dengan konsonan, kita pakainya ero. Misalnya top, jadinya tobero. Lalu untuk kata benda yang berada dengan vokal, kita pakainya ro. Jugaan untuk kata benda yang berada dengan konsonan real juga pakainya ro ya. Misalnya mangci, langsung tambahkan ro menjadi mangciro. Misalnya dengan palu. Untuk kata benda yang berada dengan konsonan real, misalnya deril, langsung tambahkan ro menjadinya derilo ya, dibacanya derilo. Demikianlah cara pemakainya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh kalimat yuk. Misalnya 이 책상은 나무로 만들었어요. 이 책상은, meja ini, 나무로 만들었어요, sudah dibuat dengan atau sudah dibuat dari kayu. Contoh yang kedua, 배로 보내면 요금이 싸요. 배로 보내면, kalau dikirim dengan atau melalui kapal, 요금이 싸요, biayanya atau ongkosnya murah. Contoh yang terakhir, 그건 톱으로 자르면 안 돼요. 그건 itu, 톱으로 자르면 안 돼요, tidak boleh dipotong dengan gergaji. Mungkin barangnya itu terbuat dari besi gitu ya. Lalu ditanya, 그럼 뭘로 잘라요? 그럼 뭘로 잘라요? Kalau gitu dipotongnya dengan apa? 그럼 뭘로, dengan apa dipotongnya gitu ya. Demikian simpel banget dong pembahasan tentang ero. Kalau kalian masih belum paham, saya juga udah pernah bahas ini kok di video tersendiri. Kalian tinggal cek ya. Simpelnya kalau ketemu ro dan dia digunakan dengan alat benda, berarti dia diartikan dengan, menunjukkan suatu fungsi gitu ya. Berikut ada latihannya, simpel banget. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembahasan textbook IPS Topik bab 41 part pertama. Semoga bisa membantu kalian yang sedang mempelajari buku textbook IPS Topik ya. Nah, jangan lupa like ya kalau kalian suka video ini, komen kalau ada yang nggak jelas, subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang akan saya upload, share biar makin banyak orang yang tahu channel ini. 그럼 다음 영상에 또 만나요. 감사합니다. 안녕.